Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke materi kita selanjutnya, KD3. Dengan tujuan pembelajaran, kalian mampu menjelaskan, mempresentasikan dan mencontohkan macam-macam drainase jalan dan jembatan. Alokasinya 2 kali pertemuan ya. Jadi untuk minggu ini Ibu jelaskan materinya dan minggu selanjutnya kita akan tugas. Kita langsung saja masuk ke KD3 drainase jalan dan jembatan. Tujuan pekerjaan drainase permukaan untuk jalan raya. Yang pertama tujuannya adalah mengalirkan air hujan dari permukaan jalan agar tidak terjadi genangan. Yang B, mengalirkan air permukaan yang terhambat oleh adanya jalan raya ke alur-alur alam, sungai, atau badan air lainnya. Mengalirkan air irigasi atau air buangan melintasi jalan raya sehingga fungsinya tidak terganggu. Tadi ada 3 tujuan pekerjaan drainase. Selanjutnya genangan di jalan itu yang pertama. Genangan itu hambatannya kelancaran lalu lintas terhambat ya. Kemudian dari kegiatan ini dari kelancaran lalu lintas yang terhambat, kegiatan sosial dan ekonomi pun ikut terhambat juga ya. Jadi genangan air ini sangat berdampak. Kemudian apa? Boros bahan bakar, kemudian juga kerusakan mesin. Ini kejadian yang kita alami di daerah kita, Pangkalan Bun. Sebelumnya pernah terjadi banjir karena apa ya? Luapan air hujan yang terlalu berlebihan dan drainase jalan dan drainase pemukiman tidak bisa menampung debit air yang sangat berlebihan sehingga terjadilah genangan air. Selanjutnya genangan. Ini adalah contoh gambar genangan air. Timbunan jalan menghambat aliran permukaan genangan. Ini genangan air, ini jalan, ini timbunan. Sebenarnya di sini harus dikasih apa? Di sini harus kasih pipa pembuangan untuk ke luar. Jadi ada yang namanya selokan bawah tanah atau terowongan bawah tanah itu biasanya untuk mengalirkan buangan air dari bawah. Ini gambar kalau dari tampak atas ya, dari posisi konturnya. Jadi daerah ini lebih tinggi, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah seperti itu. Ini rata, ini agak naik lagi. Maksudnya ini termasuk jenis peta kontur ya. Kalian sudah pernah? Oh, belum pernah belajar. Maaf. Ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya tentang peta kontur. Selanjutnya genangan. Aliran saluran irigasi atau saluran pembuangan terputus oleh jalan. Suplai air irigasi terganggu, pembuangan air terganggu dan menimbulkan genangan. Selanjutnya ini adalah penampang melintang jalan dengan saluran drainase yang ada di kiri dan di kanan. Di sini kita lihat ada perkerasan jalan, ada bahu jalan. Ini kemiringan ya, harus miring kenapa? Agar aliran air mengalir ke arah saluran air. Selanjutnya ini contoh gambar drainase jalan yang masih proses ya. Ini jalan aspalnya dan ini kerukan. Jadi dia belum dikasih perkerasan untuk saluran drainasenya. Kemudian ini ada contoh drainase jalan raya dengan saluran median atau ada median di tengahnya, saluran median di tengahnya. Jadi ini ada 2 jalur jalan, jalur kiri dan kanan. Di sini ada perkerasan, kemudian di sini ada saluran. Di sini ada gorong-gorong. Nah, gorong-gorong inilah maksud saya nanti akan dialirkan ke bak penampung kemudian dibuang ke pembuangan. Di sini ada gorong-gorong, jadi di setiap jarak berapa interval itu ada gorong-gorong untuk menguras saluran di sini agar dia tidak penuh. Jadi ada gorong-gorong penampung di tengah. Ini salah satu contoh, banyak sekali model ya untuk peletakan saluran dan macam-macam median jalan ini. Ada median jalan yang di atasnya ditutup dengan plat beton, biasanya di atasnya dikasih tanaman atau dikasih lampu-lampu jalan. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Selanjutnya saluran drainase jalan yang menurun. Nah, ini yang menurun. Ini saluran otomatis dia akan mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, di sini harus ada gorong-gorong untuk mengalirkan semua limpasan air dari atasnya.
Pembuangan air segera dilakukan bila ditemui sungai atau saluran pembuangan lain. Permukaan jalan ada saluran tepi, saluran pembuangan lain, sungai terdekat. Jadi ini alur-alurnya. Permukaan jalan, lahan di kiri, kanan jalan. Ini adalah rute limpasan air ya pembuangannya. Ini contohnya. Kalau begini ya, di daerah sini masih hijau. Kalau seperti ini tidak mudah untuk terjadi banjir dan jalannya juga sistem punggung sapi. Punggung sapi itu maksudnya dia jalannya itu apa ya? Ada kemiringannya, asnya di tengah, kemiringan ke kiri dan ke kanan. Jadi sebenarnya fungsinya untuk apa? Mengalirkan air hujan. Jadi dia tidak tergenang di jalan. Saluran drainase jalan ini adalah contoh ya di pemukiman. Jadi misalnya ini perumahan, dia di sini pembuangan mereka ke arah sini. Di sini ada pembuangan air, kemudian ada di tengahnya untuk menampung dari pembuangan perumahan. Jadi ada saluran perumahan, ada saluran di tengah seperti saluran sekunder untuk menerima dari ini saluran-saluran dari rumah tangga, pembuangan dari rumah tangga. Jadi contohnya seperti ini. Semoga ada gambaran ya. Di sini keterangannya menerima limpasan hujan dari permukaan jalan dan lahan sekitarnya saluran tepi atau seed ditch. Ini saluran tepinya atau disebut dengan seed ditch. Selanjutnya, nah ini contoh gambar aslinya. Di sini ada saluran biasanya menampung sisa genangan hujan kemudian masuk di gorong-gorong bawah jalan. Di sini ada macam-macam penampang saluran samping. Ada yang bentuk trapesium, biasanya dia tanah asli. Kemudian ada bentuk segitiga, pasangan batu kali atau tanah asli. Ada bentuk trapesium, itu biasanya pasangan batu kali. Ada bentuk segi empat, itu pasangan batu kali. Kemudian ada bentuk segi empat juga, seperti ini modelnya. Biasanya dia terbuat dari beton betulang, pada bagian dasar diberi lapisan pasir kurang lebih 10 cm. Selanjutnya ada bentuk segi empat. Di sini bentuk beton betulang pada bagian dasar diberi lapisan kurang lebih 10 cm ditutup dengan plat. Nah, di sini yang modelnya saluran tertutup ya, ada plat penutupnya. Biasanya kalau ditutup begini, di atasnya akan digunakan untuk lalu lintas, untuk pejalan kaki atau pedestrian. Kemudian bentuk segi empat juga di sini dengan perkerasan yang tebal, biasanya karena kondisi tanah yang tidak memungkinkan dan juga debit air yang besar. Jadi kalau debit airnya besar, alirannya deras. Kalau di sini permukaannya tidak di lapisan pondasinya tidak dibikin kuat, akan terjadi apa? Jebol. Kemudian ada bentuk setengah lingkaran. Biasanya dari bis beton ya, yang sudah dicetak di pasaran itu atau di pabrik.